Tuan Tunggang Paranggan, legenda kekuasaan, kutukan dan darah yang tak pernah kering. Di tanah Minangkabau, di antara kabut perbukitan dan hutan yang tak pernah benar-benar tidur, tersimpan sebuah kisah yang tak diajarkan di surau, tak dituliskan di kitab raja-raja, namun hidup dalam bisik orang tua dan jerit malam yang panjang. Namanya Tuan Tunggang Parangan. Ia bukan sekadar manusia, bukan pula sepenuhnya iblis. Ia adalah bayangan kekuasaan, lahir dari ambisi, dibesarkan oleh dendam, dan dimakamkan oleh kutukan. Inilah kisahnya. Tuan Tunggang Parangan terlahir pada malam badai. Petir menyambar puncak bukit Parangan, dan hujan turun seolah langit sedang mengutuk bumi. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Ayahnya seorang hulu balang yang diasingkan, meninggal sebelum sempat menyebut namanya. Sejak kecil, anak itu tak pernah menangis. Tatapannya tajam, diamnya panjang, dan langkahnya selalu menuju tempat tinggi. Orang-orang berkata, anak itu tidak memandang tanah, ia menatap takdir. Parangan bukan bukit biasa. Ia adalah tempat pertapaan tua, tempat roh leluhur, dan makhluk tak kasat mata berdiam. Di sanalah anak itu tumbuh. Ia mendengar suara yang tak didengar orang lain. Ia melihat bayangan yang tak terlihat mata biasa. Pada usia belasan, dia menghilang selama 40 hari, 40 malam. Saat kembali, ia bukan lagi anak. Ia pulang dengan mata yang tak berkedip dan suara yang membuat orang dewasa menunduk. Di puncak Parangan, pada malam tanpa bulan, ia membuat perjanjian, bukan dengan manusia, bukan pula dengan Tuhan. Ia bersumpah pada kekuatan yang hidup di antara dunia. Aku ingin kekuasaan, aku ingin semua orang tunduk, dan aku siap membayar apapun. Angin berhenti, hutan membisu, dan dari kegelapan suara menghawap, engkau akan berkuasa. Tapi kakimu takkan pernah menginjak tanah dengan tenang. Sejak malam itu, ia selalu digambarkan menunggang parang besar, senjata dan tunggangannya sekaligus. Tuan Tunggang Parangan menjadi pemimpin bukan karena dipilih, tetapi karena ditakuti. Ia menegakkan hukum dengan darah. Ia memerintah dengan ancaman. Tak ada yang berani membantah. Negeri makmur lumbung penuh, musuh musnah. Namun, tak ada tawab. Ibu-ibu menutup pintu lebih awal. Anak-anak dilarang menyebut namanya. Dan para tetua mulai berbisik. Ini bukan kepemimpinan. Ini kutukan yang sedang tumbuh. Di tengah kekejaman itu, Tuan Tunggang Parangan jatuh cinta. Seorang perempuan desa, lembut, berani, dan tak pernah menunduk padanya. Ia berkata, kekuasaan tanpa kasih hanyalah kesepian yang diperbesar. Itulah pertama kalinya Tuan Tunggang Parangan ragu. Namun ragu adalah awal kehancuran bagi penguasa kejam. Para hulu balang melihat keraguan itu sebagai kelemahan. Mereka berkhianat. Mereka bersekutu dengan kekuatan yang dulu memberi Parangan kuasa. Desa terbakar. Perempuan yang dicintainya terbunuh. Dan Parangan mengamuk. Gunung bergetar. Parang berlumur darah. Malam berubah merah. Namun kekuatan yang ia pinjam mulai menagih bayaran. Ia tak bisa mati, tak bisa tidur, tak bisa turun dari Parangan. Tubuhnya membatu, parangnya menyatu dengan dirinya. Ia menjadi penjaga dan tahanan sekaligus. Orang-orang berkata, hingga kini, jika kabut turun terlalu tebal dan suara logam terdengar dari bukit, itu bukan angin. Itu Tuan Tunggang Parangan masih berkeliling, menunggang kutukannya sendiri. Legenda ini bukan tentang hantu, bukan tentang kesaktian. Ini tentang manusia yang memilih kekuasaan
tanpa kebijaksanaan. Karena di Minangkabau, leluhur selalu mengingatkan kuaso tanpa adat ibarat api tanpa kendali, dan Tuan Tunggang Parangan adalah buktinya. Demikianlah kisah tentang Tuan Tunggang Parangan yang bisa disampaikan. Semoga bisa menjadi contoh bagi kita semua dan bisa merubah kita semua menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan selalu menyajikan tontonan yang menarik, menghibur, dan bermanfaat bagi kita semua.